Benar-benar berita yang tak terduga. Tiongkok mengumumkan pemulihan sebagian hubungan ekonomi dan transportasi dengan Taiwan, termasuk penerbangan langsung dan impor beberapa jenis produk. Faktanya, Tiongkok mengajak Taiwan untuk berdamai dan bahkan bekerja sama. Pernyataan terkait disampaikan oleh Badan Urusan Taiwan di bawah Partai Komunis Tiongkok setelah kunjungan pemimpin partai oposisi Taiwan Kuomintang, Chen Liwen, ke Beijing yang bertemu dengan Ketua RRT Xi Jinping. Namun disinilah letak bahaya dari pendekatan Tiongkok. Beijing memutuskan untuk menyerap Taiwan melalui oposisi yang sedang bersiap untuk pergantian kekuasaan di pulau itu. Dan dalam episode kali ini, kita akan membahas apa yang direncanakan Tiongkok dan mengapa mereka menyatakan ingin mendekatkan diri dengan Taipei. Permainan licik apa ini dan apa hubungannya dengan oposisi? Dan yang paling penting, apa hubungannya dengan kasus ketika pemerintahan Donald Trump menangkap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro? Pokoknya akan menarik. Nama saya Alex Peci. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar apapun di bawah video ini. Dan jangan lupa subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, saya akan mulai episode ini dengan sebuah cerita singkat. Taiwan mendeklarasikan kemerdekaannya dari Tiongkok daratan pada tahun 1949. Namun Tiongkok menganggapnya sebagai wilayah yang tidak terpisahkan. Hubungan antara Tiongkok dan Taiwan memanas pada tahun 2016, 10 tahun yang lalu, ketika Partai Progresif Demokratik naik ke tampuk kekuasaan di pulau itu. Partai ini mendukung kedaulatan yang lebih besar, sementara Beijing tidak menutup kemungkinan skenario penyatuan kembali dengan kekuatan militer. Dan selanjutnya ada episode yang menarik. Pada bulan Januari tahun ini, militer Tiongkok mengadakan latihan melatih operasi untuk melumpuhkan kepemimpinan musuh hipotetis. Hal ini sangat mengingatkan pada operasi Amerika Serikat untuk menangkap Nicolas Maduro. Dan saya teringat hal ini bukan tanpa alasan. Karena sebelum menangkap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, pemerintahan Donald Trump menjalin hubungan dengan pejabat oposisi di Venezuela. Bahkan dengan pejabat-pejabat yang masih berada di dalam pemerintahan tetapi jelas menentang Maduro. Dan ingatlah, latihan militer Tiongkok pada Januari tahun ini, kita akan kembali membahasnya nanti. Sehari sebelumnya, Tiongkok mengumumkan niatnya untuk sebagian memulihkan hubungan ekonomi dan transportasi dengan Taiwan, termasuk penerbangan langsung dan impor beberapa jenis produk. Pernyataan seperti itu muncul setelah kunjungan pemimpin partai oposisi Taiwan, Kuomintang, Chen Liwen, ke Beijing. Ia bertemu dengan Ketua RRT Xi Jinping. Dan sekarang, Beijing menyatakan niatnya untuk melanjutkan penerbangan langsung antara Taiwan dan kota Xi'an serta Urumqi. Mempermudah impor produk akuakultur Taiwan yang sebelumnya sepenuhnya dilarang. Serta membangun jembatan ke pulau-pulau Taiwan, Jinmen dan Matsu, yang terletak di dekat pantai Tiongkok. Dia bilang akan membangun jembatan dan dari pulau-pulau itu orang Taiwan bisa pergi ke wilayah Tiongkok, lalu naik pesawat dan terbang. Pokoknya ini tawaran yang sangat menguntungkan. Dewan Taiwan untuk urusan Tiongkok mengkritik langkah-langkah ini. Mereka menyatakan bahwa kesepakatan semacam itu adalah kontak politik antar partai yang melewati pemerintah pulau tersebut. Mereka menekankan bahwa semua isu yang berkaitan dengan hubungan antara kedua pihak harus dibahas oleh kedua pemerintah secara setara dan bermartabat. Namun, kunjungan pemimpin oposisi Taiwan, Kuomintang Chen Liwen, ini semakin menimbulkan kekhawatiran. Chen Liwen menyatakan tujuan kunjungannya adalah untuk melakukan rekonsiliasi dan mengurangi ketegangan antara pulau dan daratan utama, serta keinginan untuk menunjukkan bahwa dialog dengan Tiongkok bisa menjadi bentuk penangkalan, dan perang bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Selain itu, di tengah perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan dan konflik di Timur Tengah, serta ketidakstabilan global secara umum, Taiwan mempertimbangkan. Dalam situasi seperti ini, tampaknya lebih mudah untuk meyakinkan masyarakat Taiwan yang sangat waspada terhadap Tiongkok tentang perlunya dialog dan stabilisasi hubungan melalui Selat Taiwan, dengan menekankan pada pilihan antara perdamaian dan perang. Namun bagi Chen Liwen sendiri, perjalanan ke Beijing ini memiliki beberapa tujuan. Pertama-tama, untuk memperkuat modal politiknya sendiri di dalam partai dengan tujuan untuk pemilihan presiden di Taiwan pada tahun 2028. Seolah-olah dia satu-satunya yang bisa bernegosiasi dengan Xi Jinping.
Kedua, meningkatkan posisi partai itu sendiri dengan menunjukkan keberhasilan dalam menjalin hubungan dengan Beijing. Tapi di situ juga ada tantangan besar. Selama dekade terakhir, kebijakan Kuomintang yang dituduh pro-Tiongkok bertentangan dengan keinginan masyarakat untuk pengakuan identitas Taiwan. Dan hal itu menyebabkan kekalahan partai dalam pemilihan presiden pada tahun 2016, 2020, dan 2024. Nah, sekarang seolah-olah sudah ada persiapan untuk tahun 2028. Ketiga, meyakinkan masyarakat Taiwan sendiri tentang pentingnya melakukan dialog damai dengan Beijing, sementara Beijing justru meningkatkan aktivitas militer dan memperbesar tingkat ancaman di sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Menariknya, bahkan pada hari pertemuan Xi Jinping dan Chen Liwen, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mencatat ada 6 pesawat militer Tiongkok, 8 kapal Angkatan Laut Tiongkok, dan 1 kapal resmi Tiongkok yang beroperasi di wilayah Selat Taiwan dan mendekati Taiwan itu sendiri. Bagi Xi Jinping, ini juga menjadi momen tersendiri. Kunjungan ini menciptakan pengaruh tambahan dalam konteks internasional, terutama menjelang kemungkinan pertemuan puncak antara Donald Trump dan Xi Jinping. Beijing secara konsisten menekankan bahwa isu Taiwan adalah inti dalam hubungan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Dan di sini saya ingin mengingatkan satu episode yang menarik. Selama percakapan telepon pada bulan Februari, Xi Jinping memperingatkan Donald Trump tentang perlunya pendekatan yang hati-hati terhadap dukungan militer untuk Taipei. Setelah pada bulan Desember, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan paket penjualan senjata terbesar dalam sejarah kepada Taiwan senilai lebih dari 11 miliar dolar, termasuk rudal, sistem artileri, dan drone. Setelah percakapan itu, Trump menyatakan bahwa ia telah berkonsultasi dengan Xi Jinping mengenai penjualan senjata ke Taiwan. Hal ini saat itu membuat banyak orang waspada. Namun pada akhirnya, senjata dari AS Serikat tetap dijual ke Taiwan. Dan di sini, pemimpin oposisi Taiwan, Chen Liwen, menyatakan bahwa, kutipannya, diplomasi adalah alat utama penangkalan dibandingkan dengan pembelian senjata Amerika. Dan yang penting, pernyataan Chen Liwen ini juga muncul di tengah debat tentang pengesahan anggaran militer Taiwan sebesar 40%. Dan sekarang, Partai Kuomintang mencoba menunjukkan bahwa tidak harus menghabiskan uang sebanyak itu untuk tank-tank, melainkan ada cara lain. Bisa saja cukup bernegosiasi dengan Xi Jinping. Untuk apa menghabiskan 40 miliar dolar untuk senjata? Mari kita duduk bersama Xi Jinping di meja perundingan, bernegosiasi, dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi ada bahaya lain di sini. Ini adalah upaya Beijing untuk memecah belah masyarakat dan dunia politik Taiwan. Pada dasarnya, Beijing saat ini sedang membentuk saluran politik paralel untuk berinteraksi. Ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Hal ini mempersulit pembentukan posisi bersama Taipei dalam hubungannya dengan Tiongkok daratan dan melemahkan kemampuannya untuk secara terpadu menarik dukungan komunitas internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Tiongkok. Karena, saya akan jelaskan, karena sekarang sangat sulit untuk memahami apakah Tiongkok benar-benar bersikap begitu bermusuhan terhadap Taiwan jika mereka berdialog dengan para politisi dari pulau itu dan bahkan bersedia untuk mendekat. Di sisi lain, apakah benar Taiwan begitu bermusuhan terhadap Tiongkok jika beberapa politisinya pergi ke Beijing dan mengadakan pembicaraan di sana? Jadi Anda mengerti, jika melihat situasinya dari luar akan muncul kesan, terutama jika tidak mendalami topik ini, akan muncul kesan bahwa, dengar, mereka di sana melakukan negosiasi, mereka memulihkan penerbangan, membangun jembatan, dan berdagang satu sama lain. Jadi, benarkah ini benar-benar dua cerita yang berbeda? Mungkin tidak sepenuhnya begitu. Apakah memang perlu membela Taiwan sedemikian rupa? Jadi, inilah bahaya yang disebut saluran paralel dalam interaksi politik. Dan tentu saja, bagaimana mungkin tanpa soft power? Segera setelah kunjungan pemimpin Kuomintang, pemerintah Tiongkok mengumumkan paket 10 insentif yang mencakup pelonggaran pembatasan yang sebelumnya diberlakukan dan ditujukan untuk meningkatkan interaksi dengan Taiwan. Di antaranya adalah mendorong pertukaran pemuda, memulihkan penerbangan langsung, mempermudah impor produk pertanian dan perikanan Taiwan, melonggarkan pembatasan pariwisata, serta memberikan izin untuk menyiarkan program budaya dan media Taiwan yang dianggap sesuai. Tapi masalahnya, otoritas resmi Taipei tidak menyetujui semua itu, sementara Tiongkok mengatakan kami sudah menyepakatinya. Dan Anda paham, ini jadi satu jebakan lagi. Jadi, pemerintah resmi mengatakan ke Tiongkok, kami tidak butuh semua itu. Tiongkok bilang, tidak perlu, saya sudah menyepakatinya. Ya, memang bukan dengan kalian, tapi tetap saja.
Kuomintang itu juga partai kalian, saya sudah sepakat dengan mereka. Dan seperti yang Anda pahami, ini adalah alat lain untuk memecah belah. Di sini saya akan berhenti sejenak, silahkan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kegiatan channel YouTube ini, di deskripsi video ini sudah tertulis, dukung saluran Alexei Petrovich. Pilih cara yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa.